Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, insyaallah materi kita di kesempatan siang yang penuh berkah ini yaitu usia 40 dan usia 60 dari tinjauan syariat dan medis. Ya, pertama, kenapa usianya 40? Kenapa juga usianya 60? Kenapa bukan 30, 50, ya, 35 mungkin? Kenapa harus 40 dan 60? Jawabannya adalah karena usia ini, angka ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam Al-Quran dan ya, usia 2 tahun. Diperintahkan pada perempuan ayyurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, di usia 2 tahun. Ini ada rahasianya. Kenapa 2 tahun menyusui? Disebutkan lagi usia yang lain 7 tahun dan 10 tahun. Dan angka ini disebutkan dalam hadis sab'is sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak kalian sholat usia 7 tahun. Ya, kemudian kalau masih belum, dipukul usia 10 tahun. Ini ada penjelasannya juga. Dan mulai dipisahkan tempat tidurnya. Jadi kenapa disebut 7 tahun, 10 tahun? Karena memang ada rahasia di situ. Ya, baik terkait dengan perkembangan anak, pikirannya anak, mentalnya anak. Kenapa kok mulai 10 tahun dipukul? Ada penjelasan. Angka selanjutnya disebutkan 15. Ya. Angka selanjutnya berapa? 15. Ya, 15 ini disebutkan karena akil balik. Jadi siapapun itu, kalau usianya sudah 15, meskipun belum mimpi basah, meskipun belum tumbuh rambut kemaluan, sudah 15 tahun, ini disebut akil balik. Disebutkan dalam nas hadis, ya, usia 15 tahun. Kemudian angka berapa lagi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Yaitu angka, dan 15 tahun tadi kenapa? Ada rahasianya lagi. Jadi mendidik anak, menyikapi anak 15 tahun, ada rahasianya lagi. Ada cara menyikapinya. Jadi kemudian angka berapa lagi yang disebut dalam Al-Quran? Angka 30 dan 33. 30 dan 33. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannati jannata yadkhulu jurdan wa murdan mukahhilina abna'a salasinna au salasin wa salatin. Ya, penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan jurdan murdan bercela. Ini ada penjelasannya. Dan abna'a salatina au salasin wa talatin, usianya 30 atau 33 tahun. Jadi nanti
apabila kita semua masuk surga, amin, usia kita 30 tahun. 30 tahun. Jadi yang sekarang bukan tampang surga kayaknya, enggak ya? Ya. Nanti dibalikan lagi jadi usia berapa? 30 tahun. Ada lagi rahasianya, kenapa kok 30 tahun? Kenapa Allah pilih 30 tahun? Kenapa bukan 17? Kan katanya Sweet 17 ya. Kenapa enggak 20 ya? Tapi kenapa dari semua umur Allah pilih usia di surga itu 30-33 tahun? Ada rahasia lagi. Rahasia. Nah sekarang setelah itu baru kita pembahasan kita sekarang. Usia berapa? 40-60. Kita bacakan dulu ayatnya, dalilnya yang membicarakan itu, baru kita jelaskan kenapa bisa, ada apa dengan 40. Kenapa bisa? Usia 40 tahun disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Tatkala seseorang telah mencapai usia asyuddah, terjemahnya ini matang, usia matang. Usia, nanti kita bacakan terjemah ulama tafsir, pemikiran mulai bijaksana, sudah mulai makan asam garam kehidupan. Balagha asyuddah, sudah mulai syuddah. Terjemah syiddah secara bahasa Arab artinya kuat. Syiddah keras, kuat. Tapi kenapa bisa diterjemahkan sebagai bijaksana? Kita lihat tafsir ulama, karena berasal dari perumpamaan, yaitu biji yang akan tumbuh. Jadi al-hab, biji ya, biji itu dia keras, kalau ditanam dia melembek dulu, kemudian dia mengeras lagi, nah, baru setelah itu tumbuhlah kecambahnya. Jadi maksud dari asyuddah, syiddah itu, itulah dia sudah mulai tumbuh, mulai dewasa, bijaksana, mulai makan asam kehidupan, pengalaman banyak, sudah menghadapi berbagai macam tipe orang, ada yang baik, buruk, ada yang bermuka dua, ada yang munafik, ada yang munah gitu ya, ada yang sok baik ternyata jahat, ada yang menipu, ada yang benar-benar ikhlas, ada yang teman-teman, ada yang teman seperjuangan. Sudah menjumpai berbagai macam karakter orang dan telah mengalami berbagai macam kejadian-kejadian dalam kehidupan. 40 tahun. Makanya lanjutannya adalah hatta idza balagha asyaddahu wa balagha arba'ina sanah, telah mencapai usia 40 tahun. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian ketika di usia 40 tahun, maka dia mulai merenungi hakikat kehidupan dunia. Mulai bijaksana. Di usia inilah seseorang itu, ya, dia bijaksana, mulai bijak bersikap. Ya, dia mulai berlogis. Nanti kita jelaskan alasan-alasannya. Dan di usia inilah dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Barulah dia di usia 40 tahun tersebut berdoa. Nah ini makanya udah 40 tahun doa ini dihafal, atau minimal pernah dipanjatkan. Doa yang bagus yang nanti kita jelaskan, saya terjemahkan dulu ya. Dia berdoa, qala auzi'ni, ya Allah berikanlah anugerah kepada kemampuan bersyukur kepada kedua orang tuaku. Kepada kedua orang tuaku, wa'ala walidayya, dua orang tuaku. Ya, jadi dia, orang tuanya juga lebih berhak mendapatkan kemampuan bersyukur, karena kalau kita hitung-hitung, kalau usia anaknya 40, rata-rata usia orang tuanya berapa nih? Berapa? 60 pas.
40. Karena selama ini mungkin kebanyakan teori, kebanyakan alasan, ya. Kebanyakan alasan sibuk cari kerja keras dan sebagainya. Berikan kemampuan untuk beramal soleh. Ya, yang kau ridhoi. Jadi bukan sembarang amal soleh. Bukan sembarang amal soleh ya. Jadi amal soleh yang diridhoi, dan amal soleh yang Allah ridhoi adalah pertama ikhlas, kemudian mengikuti Nabi. Caranya. Dan ini konsekuensi dari kalimat tauhid kita, kalimat syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, ikhlas kepada Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutaba'atur Rasul, mengikuti Nabi. Kemudian atau sudah ada yang balik, sehingga sudah saatnya kita doakan, sudah mulai dicatat, sudah mulai menanggung dosa sendiri-sendiri, sehingga kita doakan anak kita, waslih li fi dzurriyyati, minta diperbaiki anak keturunan. Inni tubtu ilaika ya Allah, sekarang aku tobat. Usia 40. Ya, kenapa demikian? Mungkin karena udah tidak muda lagi. Sudah nggak muda. Ya. Sudah tidak muda lagi. Ya, usia 40. Ya mungkin sebelumnya lalai, sebelumnya banyak alasan. Dulu mungkin muda banyak alasan ya. Kerja keras, disuruh sholat duha, ya lagi kerja keras nih. Suruh sholat malam nggak bisa, besok ngantuk mau kerja gimana? Gimana sholat malam Ustadz? Besok kita kerja keras. Ya, disuruh sholat duha nggak bisa, suruh puasa Senin Kamis nggak bisa Ustadz. Sibuk kerja keras, banyak rapat, banyak ini. Sekarang 40 udah mulai. Ya, banyak alasan. Yang mungkin yang perempuan-perempuan dulu 17, 18, 20 disuruh pakai jilbab, gimana Ustadz, kita kan masih muda nih, masih pengen terlihat cantik ya. Dan sebagainya. Sekarang ini tubtu ilaika, saatnya tobat. Kenapa juga sudah saatnya tobat? Karena sudah 2/3 perjalanan kehidupan. Finish gitu ya. Dari mana sittina wa sab'in wa aqalla minhum may yajuzu dzalika. Hadis Nabi. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu tapi sedikit. Artinya ada yang 80, ada yang 70 sekian, ada yang 80 tapi sedikit. Nah, 80 bahkan 90 tapi sedikit ada. Tapi rata-rata umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun. Itu kalau di rata-rata, digabung semuanya secara umum global. Ya. Dan memang ada yang lebih 80, 90, tapi juga ada juga yang meninggal wafat di usia muda, 40 wafat, 30 wafat. Sehingga rata-rata 60-70. Nah ini dalam hadis mengatakan demikian, ilmu kesehatan pun mengatakan demikian. Dan secara fakta demikian, ini mohon maaf bukan menakut-nakuti ya. Terkadang kalau kita melihat pengumuman kematian di grup WhatsApp ya, atau di masjid gitu ya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat, telah meninggal Fulan bin Fulan dengan usia. Nah, kalau saya pribadi yang saya lihat 65, 67, 69, 63, rata-rata segitu, lebih banyak segitu. Ya. Jadi benar pengamatan medis, dan yang paling penting khobar Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia umat Muhammad rata-rata mayoritas segitu. Sehingga usia 40 tahun berarti sudah 2/3 perjalanan kehidupan. Sudah lebih dari setengahnya. Sepertiga lagi finish. Nah tentunya kalau sudah lebih dari setengah, tentu kita sudah mulai cenderung ke arah akhirat.
Makanya salah satu doa di sini adalah inni tubtu ilaik. Makanya sudah 40 ini mulai tobat ya Allah. Mulai tobat dari berbagai macam kesalahan yang dilalaikan. Hal-hal sederhana ketika Allah buat laki-laki ketika dipanggil ke masjid, ya penuhilah panggilan Allah lah. Sederhana aja dulu. Allah manggil, ini kan kalau bos manggil cepat ya, kalau atasan manggil cepat, kalau Allah manggil tidak dipenuhi. Padahal panggilannya indah, hayyalas shalah, hayyalal falah, menuju kemenangan, menuju kejayaan. Ya. Dan yang lain-lain untuk tobat sekarang. Wa inni, kemudian lanjutannya doanya, wa inni minal muslimin. Dan aku sekarang muslimin. Dan maksud muslimin di situ bukan maksudnya saya Islam. Tetapi maksud di situ wa inni minal muslimin adalah aslama yuslimu islaman ai istislam, itu tafsirnya. Istislam artinya berserah diri, patuh, manut, bahasa orang Jawa. Jadi itu maksudnya wa inni minal muslimin. Jadi bukan terjemahnya aku Islam. Memang sudah Islam kan? Wa inni minal muslimin, aku Islam. Memang benar Islam, tapi yang lebih tepat lagi penekanan bahwasanya wa inni minal muslimin, dan memang salah satu definisi Islam adalah istislam. Yaitu aku berserah diri, ya aku tobat, berserah diri, aku pasrah, aku manut. Kenapa demikian? Karena usia sudah tidak muda lagi. Karena definisi pemuda sama orang tua dalam Islam itu, dalam Islam sama dalam pandangan masyarakat beda. Definisi pemuda dalam agama Islam di bawah 40 tahun. Itulah pemuda, atau bahasa Arabnya syabab, syabun. Jadi sekarang yang masih 38, 39 itu masih pemuda Pak, menurut definisi Islam. Ya 35 masih ngaku saya muda kok. Iya benar. Ya, definisi muda dalam Islam syab di bawah 40. Sedangkan di atas 40 itu sudah dipanggil apa? Syekh, sebagaimana firman Allah summa litakunu syuyukha. Setelah 40 kalian jadi syekh. Makanya nggak apa-apa 41 gitu panggil syekh. Gimana syekh? Boleh. Emang sudah syekh kok. Sudah tua. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tuh summa litakunu syuyukha. 40. Kalau saya udah 40 Pak, lebih malah nih. Sudah syekh dipanggil Pak. Sehingga wa inni minal muslimin, itu artinya ya Allah sudah di umur ini saya udah istislam, berserah diri, patuh, manut dengan apa perintahmu. Karena sebelumnya pas muda banyak ngeyelnya. Ngeyel, dikasih tahu nggak mau, banyak alasan. Tadi yang laki-laki tadi disuruh coba, ada perintah sholat duha, nggak mau. Sibuk Ustaz, gimana? Ustaz mah enak bilang suruh sholat malam. Kita kerja keras nih pagi-pagi. Gimana sholat malam? Pergi gelap, pulang gelap Ustaz. Kan ngeyel. Ya, berbagai macam perintah-perintah. Boro-boro mau panggil azan, ini anu aja nih, sholat ke masjid kita aja di sini udah capek, lelah. Masih ada ngeyel nih gitu. Demikian juga dengan ibu-ibu, mbak-mbak ya disuruh pakai, ya coba pakai ini ya, pakai jilbab ya, yang bagus, yang tutup aurat. Jangan pakai jilbab ya, pakaian mode sekarang kan atas Mekah, bawah Amerika gitu. Udah dikasih tahu padahal. Ya, atau kadang-kadang pakai kerudung tapi kaosnya pinjam punyanya adik, jadi dia ketat-ketat gitu ya. Salah ambil baju di lemari adiknya. Jadi ketat jadinya. Ya. Ingin menampilkan masa depan yang cerah, latar belakang yang baik, semua ditonjolkan gitu. Pas dikasih tahu masih ada ngeyelnya, masih ada ngeyel, masih ada alasan. Ustaz masa nggak pernah muda aja Ustaz, kita kan masih muda ini ya, masih pengen cantik. Biasalah mekar ya, biasalah bunga yang lagi mekar Ustaz, atau mangga yang masih ranum, masih hijau, masih harum ranum Ustaz. Nggak pernah muda aja Ustaz ini. Kita kan pengen juga modis, tampil apa, nah begitu ya.
ngeyel. Nah, sudah tua barulah istislam. Mungkin alasan-alasan itu mungkin mulai hilang ketika usia sudah mulai masuk 40. Ya, alasan-alasan itu hilang. Ini doanya, terjemah secara umum. Kita lihat penjelasan-penjelasan ulama, kita baca di sini tafsir-tafsir ulama, Qurtubi, Syaukani, Ibnu Katsir, kita baca. Ya, karena kita ngaji ya, kalau ngaji kan Al-Qur'an, hadis, nah gitu ya, kita baca dalilnya, penjelasan ulama, bukan penjelasan pribadi ya. Kita lihat di sini ya. Kenapa ada apa usia 40 begitu? Ya. Kenapa dengan usia 40? Ya. Karena ini disebutkan di sini ya. Kita lihat penjelasan Imam Qurtubi usia 40. Zakarallahu azza wa jal, ini tafsir Qurtubi, anna man balagha arba'ina faqad anna lahu ayya'lama miqdara ni'amillahi alaihi wa ala walidayhi wa yashkuruha. Biasanya usia 40. Kenapa 40? Karena di saat itulah orang mulai tahu, mulai menyadari, mulai melihat, mulai nikmat-nikmat Allah yang ada pada dia. Dan dia bersyukur. Jadi kenapa alasan usia 40? Karena di situ dia baru terlihat nikmat-nikmat Allah pada dia. Ini tafsir dari Qurtubi. Mulai terlihat nikmat-nikmat Allah yang dikasih pada dia. Dan ternyata ini mulai benar. Jadi di usia 40, mulailah seseorang itu secara ekonomi, harta dan dunianya mulai dalam tanda kutip ya, mulai ada, mulai terlihat bahkan stabil di usia 40. Coba sekarang di usia 40, rata-rata udah punya rumah belum nih? Udah belum? Usia 40 udah punya mobil belum? Usia 40 udah punya motor belum? Nah, oke. Ya. Usia 40 ya, yang kerja di kantor usia 40 udah mulai jadi kabid, udah mulai jadi kabak, udah mulai jadi koordinator, udah mulai jadi manajer, udah mulai jadi direktur, wakil direktur dan sebagainya. Iya tidak? Yang di kantor. Yang bangun bisnis di usia 40, bisnisnya udah mulai stabil sepertinya ya. Udah mulai stabil, udah mulai ini dan sebagainya. Ya, jadi di usia 40 itu udah ya, biasanya orang sudah punya motor, punya mobil, punya kendaraan, punya tempat tinggal, bisnis mulai stabil dan sebagainya. Berbeda dengan usia 20, 30 masih merintis. Ya, masih merintis. Ternyata 40 baru mulai stabil. Mulai terlihat nikmat-nikmat. Di usia 40 itu ya pas baru nikah kan kayak Pertamina, kita sama-sama nol ya Bang ya, gitu. Ya, masih kerja keras, masih begadang, masih apa. Saya pun begitu lulus jaga UGD dulu, menginap bangun tengah malam, jaga UGD, ya habis jaga UGD pindah ke sini, pindah ke sana, kerja sini. Ya, kemudian sekolah lagi, ambil spesialis, ya begadang apa semua dan sebagainya. Ya, waktu itu juga antara sekolah sama beli rumah, ini bingung nih. Akhirnya pilih sekolah, rumah nanti dulu. Ya gini-gini. Nah setelah sekarang udah 40 baru nih udah mulai. Ya secara kedudukan saya kepala lab ya di rumah sakit, saya kepala instalasi. Udah banyak punya anak buah, gitu kan? Ya gaji udah mulai stabil, udah ada rumah, ada mobil, udah apa? Udah sekarang sudah dan di umur saya sekarang saya sudah mulai melihat nikmat-nikmat Allah yang ada pada saya. Jadi itu tafsir dari Al-Qurtubi. Mayoritasnya ya, mayoritas ya. Karena mungkin bisa jadi 40 ada yang bangkrut, ada yang apa ya. Tapi secara umum manusia di usia 40 sudah mulai terlihat nikmat-nikmat Allah yang ada pada dia. Artinya maksudnya adalah di usia 40 tahun ini sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir dengan dunia gitu. Tidak perlu terlalu khawatir berlebihan terhadap dunia. Artinya semua kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Sudah ada rumah, ya sudah ada mobil, sudah kendaraan, sudah ada apa, sudah ada bisnis, sudah ada apa. Beda dengan yang 20, 30 masih merintis. Ya, sehingga wajar tadi usia 20 tahun kita suruh sholat malam apa lagi kerja keras tak? Lagi begini, lagi apa? Sholat duha, boro-boro sholat duha. Ya, suruh datang ke majelis ilmu, boro-boro di majelis ilmu kita aja ini udah repot, nggak ada waktu, banting tulang, lembur terus.
Ya Ustadz suruh hadir majelis ilmu. Emang kerjaan Ustadz kan isi kajian doang, beda sama kita gitu kan. Mulai banyak nih anu nih. Nah, tapi ketika sudah 40 tahun, nah harapannya alasan-alasan tersebut berkurang. Ya misalnya kalau saya sudah mulai jadi kepala instalasi, ya. Jadi saya pun ya agak, misalnya saya lagi nganggur sedikit, ya saya kemudian tinggal tinggal ke masjid rumah sakit sholat duha di sana, aman, nggak ada bawahan nyari-nyari, mana lo, nggak berani juga kan gitu ya. Tapi beda kalau masih jadi bawahan, ya kan, kita mungkin mikir-mikir mau sholat duha nanti dipanggil sama atasan dan sebagainya, kan begitu. Nah harapannya di usia 40 tahun alasan-alasan ngeyel, alasan macam-macam tadi berkurang karena sudah mulai banyak nikmat-nikmat Allah yang ada pada dia. Ini tafsir dari Al-Qurtubi seperti itu. Ya. Nah kemudian juga ini tafsir dari ulama lainnya namanya Masruq, ahli tafsir. Ya, ahli tafsir. Beliau mengatakan idza balagta arba'ina fakhuz hadrak. Kata beliau, kalau engkau telah mencapai usia 40 tahun, maka mulailah berhati-hati. Mulailah hati-hati. Ya. Kenapa hati-hati? Karena mulai banyaknya peringatan. Kenapa orang disuruh hati-hati? Ya, hati-hati. Karena ada peringatan-peringatan. Makanya kalau kita naik mobil, naik jalan, banyak peringatan nih, jalan licin, jalan apa, makanya hati-hati. Ada perbaikan jalan diperingati, jadinya hati-hati. Sama 40 tahun ini sudah mulai ada peringatan-peringatan. Mulai ada. Peringatan dari mana jemaah? Ternyata peringatan dari tubuh kita sendiri. Ya, peringatan dari tubuh kita sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, disebutkan tentang ayat Allah. Ya, disebutkan tentang apa? Tentang ayat-ayat Allah, dan ayat Allah ini yang dimaksud dengan ayat Allah itu ada dua. Ya, yang pertama ayatnya ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya. Pertama ya kalau kita baca Al-Qur'an disebutkan ayat. Nah, ayat itu ada dua di situ. Pertama ayat Al-Qur'an yang dibaca, yang kedua ayat artinya peringatan atau tanda. Dan salah satu tanda atau peringatan itu dalam tubuh kita sebagaimana Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum." Di bumi, di muka bumi ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ada bagi orang-orang yang mempercayai, dan ada orang yang meyakini, mukminin meyakini, wa fi anfusikum, dan dalam diri kita pun ada peringatan. Ya, dalam diri kita pun ada peringatan. Ya, wa fil ardi ayatul lil mukminin. Ayat sini maksudnya bukan ayat Al-Qur'an, tapi tanda kebesaran Allah. Lil mukminin bagi yang meyakini dan beriman, wa fi anfusikum, dan pada diri kalian ada juga ayat peringatan. Dan di usia 40 tahun sudah mulai khuz hazra, hati-hati, ada peringatan. Peringatan dari baik peringatan dari Al-Qur'an dan hadis maupun peringatan dari tubuh kita. Apa saja peringatan dari tubuh kita? Nah, inilah dibenarkan oleh ilmu kesehatan. Di usia 40 tahun mulai semua tubuh kita mengingatkan tentang akhirat. Dari atas kepala sampai kaki. Kita bisa absen satu persatu. Pertama dari atas kepala diperingatkan oleh uban. Jadi uban ini mulai muncul. Mulai, saya 40, ya udah mulai ada ya, walaupun belum mendominasi. Ini uban ini peringatan. Udah mulai ada 40. Peringatan. Ya, makanya dalam Islam tidak boleh tidak boleh diwarnai dengan warna apa? Warna hitam, supaya ada peringatan.
Demikian juga banyak kalau kita bahas nih panjang nih, kalau dari kepala ke mata mulai rabun ya, mulai berkurang penglihatan supaya tidak tertipu dengan keindahan dunia. Ya, mata ya. Kemudian pindah lagi lidah, gigi mulai goyang. Ya, lidah mulai atrofi namanya. Atrofi itu dia mulai berkurang, sel-selnya mulai mengecil, mulai berkurang. Jadi apapun rasa makanan sama mulai tidak bisa kuliner sana sini. Dan peringati mulut ya, mata mulut udah berkurang. Ya, kemudian pindah lagi ke bawah ke punggung, dia mulai membungkuk pelan-pelan. Ya, supaya nggak sombong terus, tidak membusungkan dada terus, maka dia dibuat Allah bungkuk supaya nggak sombong terus. Ya, sampai bungkuk yang benar-benar bungkuk supaya lihat tanah terus, supaya tidak lihat langit, lihat tanah. Kenapa? Sebentar lagi gabung ke tanah. Terus kita ambil punggung, dibuat bungkuk sama Allah. Itu peringatan dari tubuh. Kita lanjut ke bawah, kaki udah mulai goyang-goyang. Ya. Udah mulai sakit-sakitan, nggak kuat jalan jauh. Itu peringatan dari tubuh kita. Itu mulainya 40 itu. Walaupun mukadimahnya 35 ya. Udah mulai goyang-goyang. Udah banyak yang goyang-goyang nih kita nih. Ya, seperti mobil ya, udah lama kok mulai banyak yang goyang-goyang mobil nih. Pertama beli mobil kan mulus, halus gitu ya. Mesinnya gitu ya, lama-lama kayak mulai pintunya mulai goyang-goyang ya. Mesin mulai ribut ya. Kemudian knalpotnya mulai berisik, itulah tubuh kita udah mulai banyak goyang, kocak, lepas dan sebagainya. Itu peringatan. Ya, peringatan tentang 40 ini. Ya, maka mulai seperti itu. Ya, mulai. Ini 40. Kita lihat tafsir ulama lainnya. Ibnu Abbas menafsirkan, "Man ata alaihi arba'una sanah, thumma lam yaglib khairuhu syarruhu falyatajahaz ilan nar." Katanya Ibnu Abbas, ya sahabat ahli tafsir, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun, kemudian kebaikan tidak mendominasi, kebaikan tidak banyak, tidak mendominasi daripada keburukan, maka bersiap-siap menuju neraka. Ini Ibnu Abbas punya tafsir. Ya, artinya apa? Di usia 40 tahun sudah tahu, sudah melewati setengah kehidupan. Berarti kan tadi kan 60 ya. 60 70. Dia udah melewati 30. 30 ini setengahnya. Ya, tengah-tengah ya. Makanya tadi penduduk surga 30 tuh karena yaitu prime-nya. Prime-nya tuh Prime itu istilahnya masa jaya-jayanya. Usia tengahnya. Jadi Allah sengaja pilih 30 tahun itu karena itu masa jaya-jayanya seseorang, prime bahasanya ya. Jadi Allah pilih usia terbaik untuk menikmati surga. Dia udah lebih 30 40 nih. Ya. Oleh karena itu di mana-mana orang kalau sudah injury time udah maka dia berusaha memperbaiki diri. Ya udah mulai tadi Ibnu Abbas bilang lebih banyak kebaikan dari keburukan. Udah mulai berpikir baik, udah mulai orientasi akhirat, ngumpulin pahala, ngumpulin bekal, mengurangi debat, mengurangi permusuhan, ya, mengurangi drama-drama kehidupan, ya, memaafkan orang, ya, mengurangi dendam, ya, banyak sedekah, ya, konflik-konflik dikurangi, drama-drama, ya, fitnah, namimah, adu domba dikurangi. Kenapa? Sebentar lagi kita tinggalin. Kan logika orang sehat begitu. Logika orang sehat ya kita mau tinggal. Ini kenapa kita masih buat drama-drama di sini? Konflik ya. Yang sudah suami istri udah nggak usah drama-drama, silent treatment lama-lama. Ya, istrinya salah, suaminya ngambek. Ya, suami salah, istri ngambek. Ngambeknya 2 hari, 3 hari. Udah 40 kita ini. Ya, banyak tugas persiapan akhirat. Ya, berkelahi terus ya, ribut terus suami istri. Ya, ributnya bisa seminggu, 2 minggu, 5 hari. Ya, ini habis waktu kita. Udah kurangin drama-drama, kurangi juga debat-debat. Ya, sebagian suka debat, apalagi debat agama. Ya, ini kapan waktunya? Udah 40 ini. Ya. Udah 40 masih suka debat agama, debat sana, debat sini, bantah sana, bantah sini. 40 kita udah waktu tidak sedikit habis waktu kita untuk itu.
Apa di sosial media nih, screenshot sana, screenshot sini, bantah sana, bantah sini, habis waktu kita. Lebih baik kita sebarkan, kita ajarkan kebaikan. Yang terima alhamdulillah, yang tidak ya udah. Sebarkan kebaikan, sebarkan ini dan sebagainya. Drama-drama kehidupan masih gibah sana, gibah sini, kepo sana, kepo sini. Ya, pengen tahu sana aibnya apa, sini aibnya apa, sana kekurangannya apa. Udah 40, udah waktu kita tinggal sedikit. Jangan sampai dominasi tadi dibilang dominasi, Ibnu Abbas bilang dominasi kebaikan daripada keburukan. Ya glib khairuhu syarruhu. Dominasi ntar lagi nih. Usia dominasi udah tinggal finish. Ntar lagi. Ya, jangan sampai habis waktu kita. Isi dengan kebaikan. Logika kan begitu logikanya. Perpisahan, sebentar lagi berpisah. Ya, kenapa masih hal-hal seperti itu? Tinggalkan berita-berita, apalagi sekarang ini, ya. Kalau bapak nggak suka, mungkin ibu-ibu berita, ya berita artis, ya, rumah tangga artis paling digandrungi, apalagi berita selingkuh, pelakor, nikah siri, nikah sama janda, apa itu paling sering tuh, diikutin tiap hari, ya ini di pelakor ya, sekarang pelakor syar'i pakai jilbab gitu, iya makin banyak pelakor syar'i jilbab, iya cadaran juga banyak di pelakor gitu, ya belum ini lagi muncul lagi artis ini lagi, selebgram ini lagi berita tiap hari berita, habis waktu untuk itu dikurang udah apa ya, sebentar lagi begitu, udah 40, tinggal 2/3, tinggal 1/3, perbaiki udah, ya habis. Drama-drama kehidupan udah dulu, ada yang salah dimaafkan, nggak usah dendam, ntar lagi kita tinggalin, nggak dibawa dendam itu, udah maafkan, tenang hidup kita, perbaiki diri, sebarkan kebaikan, lakukan hal positif, urus masjid, urus pengajian, ya. Ibu-ibu masak buat buka puasa nanti Senin Kamis, ya. Bawa bapak positif, sibuk di masjid, ya. Kegiatan di masjid apa dan sebagainya, bakti sosial dan sebagainya. Kita positif udah, ya. Jangan sampai ini drama-drama kehidupan udah banyak. Apa tidak kenyang sudah 40 tahun drama kehidupan? Yang drama kehidupan itu aja. Ya, drama kehidupan paling tentang, ya kalau drama kehidupan paling kisah rumah tangga, pelakor apa itu aja dari dulu. Ya, tentang seputar itu, ya, ada yang ini, ada yang fitnah, namimah. Jadi kita kurangi insyaallah. Ini sesuai dengan tafsir dari Ibnu Abbas. Ya, jadi kita mulai orientasi ke arah sana. Ya, sudah masuk 40 soalnya. Ya. Nah, demikian juga dengan tafsir dari sekarang tafsir dari Ibnu Katsir. Masyaallah ya, bagus nih. Tafsir Ibnu Katsir bagus nih. Kita bacakan ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya, beliau menjelaskan ayat ini, ya. Jadi maksudnya hatta idza balagha ashaddahu ay qawiya wa syabba wartajala. Jadi dia sudah mulai dewasa, tumbuh dan mulai matang, irtajal. Mulai matang. Ya, artinya apa? Di usia 40 tahun tersebut ya sudah asam garam kehidupan sudah ada di sini. Harusnya dia gunakan kematangan pikirannya, pengalaman hidupnya itu digunakan untuk berpikir jernih dan logis. Harusnya pakai jenis dan logis. Sudah bukan kekanak-kanakan lagi mikirnya. Sudah lewat fasenya. Ya, udah lewat fase cita-citaan, cinta monyet, jatuh cinta apa sudah lewat. Ya, udah lewat juga fase pengakuan eksistensi, bukan kayak pemuda lagi cari eksistensi, cari orang muda kan gitu tuh, apa yang bisa heboh nih? Yang bisa heboh-heboh apa? Ya, cari perhatian, makanya kebut-kebutan di jalan, apalagi tuh acara-acara heboh, bakar rumah, bakar ini kan pemuda gitu tuh. Kan eksistensi kan? Iya kan? Ya, itu kan dia cari perhatian sebenarnya, kebut-kebutan di jalan. Terus penampilan tuh semuanya dibolongin, hidung dibolongin, mata dibolongin, telinga dibolongin, apalagi. Itu kan pengen eksistensi, pengen eksis kan? Pengen dilihat, pemuda. Nah ini udah bukan pemuda lagi itu. Udah apa masih 40 pengen kayak gitu ya, buat-butan di jalan apa semua, udah gini, udah cukup. Nah maksudnya dari Ibnu Katsir ini dia gunakan kematangan pemikirannya itu udah pikir logis. Sekarang kita ngapain, mau ngapain ini? Apa yang kita kerjakan? Apa tujuan hidup kita? Yang logis, pikir dewasa. Ya, makanya disebutkan tanha aqluhu wa kamula fahmuluhu wa himluhu. Di usia 40 tahun akalnya sudah sempurna, akalnya sudah matang, pemahamannya sudah sempurna dan hilm, kelembutannya, ya ketenangannya juga sudah sempurna. Itu kata Ibnu Katsir. Harusnya begitu 40. Ya, fase-fase muda udah lewat, fase-fase eksistensi,
Ya katanya Bang Haji, darah muda, darahnya para remaja. Udah lewat itu. Udah lewat yang nyari-nyari perhatian sana sini. Ya, nyari perhatian apa kata manusia, apa komentar orang, udah lewat. Kita fokus sekarang cari apa kata Allah. Itu maksud dari Ibnu Katsir. Ya, jangan berlebihan. Ya. Sudah lewat semuanya. Udah mulai dewasa. Ya. Kemudian tafsir Ibnu Katsir lagi dari ayat ini bagus ya. Kemudian setelah qala rabbi auzini ay alihimni, ya Allah berikan aku kemampuan, sehingga auzini ini perkataan kepada perkataan untuk memohon yang sangat. Qala rabbi auzi'ni, auzi'ni itu permohonan yang sangat, ay alihimni berikan, anugerahkan. Jadi bukan sekadar minta, benar-benar minta di usia 40 tahun itu, makanya pakai auzi'ni. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya, yaitu tadi nikmat-nikmat yang sudah banyak. Ya. Artinya apa? Untuk hidup di dunia ini kita sebenarnya butuh kebutuhan primer, makan, minum, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Dan rata-rata sudah terpenuhi di usia 40 tahun. Karena di usia 40 tahun rata-rata kita nyarinya tersier dan sekunder. Iya kan? Fase merintis itu 20-30, cari rumah, cari mobil, cari apa, cari ini. Nah, rata-rata usia 40 tahun kita biasanya nyari kebutuhan tersier. Ya, pengen jalan-jalan, pengen makan enak, pengen ini dan sebagainya, seperti itu. Ya. Nah, makanya kita akui kita ada nikmat tersebut. Ya, asli li fi zurriyati maksudnya adalah nasli wa aqibi, anak dan keturunanku sampai ke bawah. Seperti itu. Ya, kenapa tadi penjelasannya tadi? Karena di usia kita 40 tahun anak-anak sudah balik. Ya kita perlu berdoa, lebih dasar doa kita daripada pas masih kecil, masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita doakan. Tapi sekiranya mereka meninggal, mereka masuk surga di bawah kafalah Ibrahim. Nah tapi kalau kita 40 pasti sudah ada anak kita yang balik. Nah ini kita lebih dasar lagi doa kita, supaya minta diperbaiki, dijaga. Ya apalagi fase-fase balik, fase-fase kritis dalam ilmu pendidikan. Fase-fase yang dia tuh dipengaruhi banyak orang, dipengaruhi ini, pengaruhi itu, masalah fase labil. Maka kita benar-benar berdoa asli ini. Doa khususnya 40 tahun adalah asli, perbaiki anakku. Ya. Ini tafsir dari Ibnu Katsir. Seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat tafsir ulama yang lain. Tafsir dari Imam Syaukani dari ayat ini. Masih bisa lah 40. Kok kita sudah 40 udah hampir 1 jam ya Mbak ya? Belum 60 nih ya. Kita percepat kalau gitu ya. Tadi padahal niatnya 45 menit. Ini kita lanjut atau sudah jemaah nih? Masih lanjut, ngantuk apa enggak? Ngantuk apa enggak jemaah? Iya dong. Tadi maaf ya, tadi MC-nya 45 menit kok saya lolos ya. Cuma 40 doang padahal ya. Kita lanjut nih karena kita ngaji tuh kita baca Al-Qur'an, hadis, tafsir ulama, itu baru ngaji ya. Kita lanjut tafsir dari Syaukani, beliau mengatakan, qala al-mufassir, ahli tafsir mengatakan lam yab'atsillahu nabiyyan qad illa ba'da arba'ina sana. Tidaklah Allah mengutus nabi melainkan usianya 40 tahun. Oleh karena itu saking pentingnya usia 40 tahun, tidaklah Allah mengutus nabi melainkan usianya sudah 40 tahun. Oleh karena itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi usianya berapa jemaah? 40. Hampir semua nabi 40 tahun. Ya, kecuali beberapa nabi seperti Nabi Isa. Ada yang mengatakan sejak lahir sudah jadi nabi. Ya, sudah jadi nabi. Ya, dia kan jadi nabi. Karena sudah mulai berbicara ketika nabi, ketika jadi bayi. Ya. Jadi bayi ya udah ngomong dan dia disebutkan nabi. Kemudian dikecualikan lagi Nabi Yusuf katanya. Ada pengecualian Nabi Yusuf ketika dia dibuang ke sumur dapat ilham, nah katanya dapat bayi. Katanya dia jadi nabi, diangkat. Tapi Allah alam, di sini tafsir dari Asy-Syaukani menyebutkan mayoritas hampir semua nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW itu jadi nabi usia 40. Kenapa?
itulah usia matang. Usia matang, usia sudah ini. Nah, oleh karena itu kita juga demikian. Di usia 40 ya, kita sudah mulai berpikir logis ya. Logis, dan logisnya seseorang ya, logisnya seseorang itu adalah memikirkan masa depan yang paling depan.